Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Kurniawan. Saat ini saya mengajar sebagai guru di SMA Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor. Saya mengajar bidang studi sosiologi. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2023-2024 tahap 3 dengan nomor peserta 201504089321. Saat ini saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk uji kinerja dengan materi pembelajaran tentang pengertian sosialisasi. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik nak, bertemu lagi dengan Pak Wawan. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ketua kelas Adam, silakan untuk pimpin doa dulu. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa selesai. Doa selesai. Makan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah berdoa, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, tolong dirapikan dulu nak meja kursinya. Sampah-sampahnya tolong dibuang di kolong meja kalian. Dilihat dulu. Oke, baik, terima kasih nak. Artinya bahwa kebersihan itu merupakan sebuah cerminan kita. Jadi Bapak ingin sekali kelas ini bersih, kelas ini nyaman untuk kalian belajar. Jangan ada anak-anak yang mungkin setelah jajan di kantin ke kelas membawa sampah kemudian dibuang ke kolong meja. Bapak harapkan kebiasaan ini menjadi sebuah habit yang baik buat kalian semua, karena kelas yang bersih mencerminkan penghuninya, bahwa kelas itu merupakan sebuah tempat yang harusnya paling nyaman buat kalian belajar. Selain di rumah ada kamar, kedua adalah kelas nak, yang harus kamu jaga kebersihannya, kenyamanannya. Kelas sudah enak, sudah bersih, nyaman, pasti penghuninya akan nyaman. Penghuninya pasti akan betah. Apalagi sudah dingin udaranya gitu ya, nyaman kan? Oke, baik, itu tentang kebersihan di kelas kita. Mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi kalian ke depannya agar lebih bersih lagi. Dan untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia lebih baik, sebelum kita belajar, kita biasakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa dipahami semuanya? Silakan semuanya untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku lahir, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya
bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik, silakan duduk kembali. Terima kasih nak, bahwa ini cerminan kita sebagai bangsa Indonesia agar tidak lupa dengan lagu kebangsaan kita. Untuk kedepannya nanti akan kita ganti-ganti, tidak hanya lagu Indonesia Raya, tapi lagu-lagu daerah yang lainnya. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan absen dulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir pada hari ini? Adam Ristiaji. Hairi. Oke, baik. Berarti hadir semua ya, Adam ya? Oke, baik. Baik, hari ini kita akan memulai untuk pembelajaran. Sebelumnya Bapak sudah memastikan sama kalian, tolong pelajari tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Kita coba lihat materi singkatnya. Baik, kita masuk pada materi sosialisasi nak, ya, dan pembentukan kepribadian. Sebelum panjang lebar, Bapak akan menjelaskan sedikit tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah, tujuan yang pertama, peserta didik mampu memberikan pengertian sosialisasi dan mengidentifikasi sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses pembentukan kepribadian dan yang dialami secara teliti. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi lingkungan yang mempengaruhi pembentukan kepribadiannya dalam proses sosialisasi. Jadi ini tujuan pembelajaran kita. Jadi sebelum Bapak lebih dalam lagi, kalian bisa pahami ini nak? Bisa ya? Oke. Terima kasih atas atensinya. Kita lanjutkan lagi nak. Ini tujuan pembelajaran kita ada 3. Tapi yang pertama, Bapak minta kalian nanti bisa memberikan pengertian sosialisasi ya dari beberapa para ahli. Baik. Kita perhatikan gambar ini. Ada yang tahu di gambar apa? Ya, oke. MPLS adalah masa pengenalan lingkungan. Ada yang bisa menjelaskan apa hubungan antara MPLS dengan sosialisasi? Ya, silakan Ali. MPLS dengan sosialisasi sama-sama memperkenalkan lingkungan baru kepada masyarakat baru atau sama dengan adaptasi kepada lingkungan yang baru. Oke, baik. Bahwa MPLS itu adalah sebuah proses pengenalan sekolah ya nak, dimana dalam proses sosialisasi pun kita belajar tentang mengenal lingkungan. Walaupun sebelum kita mengenal lingkungan, kita harus mengenal keluarga dulu. Ketika seorang anak dilahirkan, pasti diajarkan tentang bagaimana mengenal siapa? Mengenal orang tuanya. Oke, baik. Terima kasih. Yang kedua, ada lagi? Ya, silakan Alfi. Jadi hubungan antara MPLS dengan sosialisasi itu adalah proses belajar bagi anak SMP untuk mengenali lingkungan sekolahnya atau belajar menjadi bagian agar mereka bisa berpartisipasi dalam sekolah tersebut. Oke, baik. Tepuk tangan dulu, nak. Baik, itu pengertian atau mungkin contoh dari gambar dengan pengertian sosialisasi. Nah, ini pengertian sosialisasi secara umum ya. Sosialisasi adalah proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi. Jadi ketika anak dilahirkan di muka bumi ini, dia akan berpartisipasi dalam keluarganya. Dalam masyarakat, yang dipelajari dalam proses sosialisasi adalah peran. Jadi
Seorang anak tuh punya peran, nak. Dari lahir diajarkan apa? Setelah lahir diajarkan tentang mengenal orang tuanya. Setelah mengenal orang tuanya apa lagi? Makan dan Ya, belajar jalan, ya. Apalagi belajar bicara. Kemudian apa lagi? Sebelum dia mengenal perannya, belajar makan, ya, dan lain sebagainya. Setelah itu proses berjalan, proses semakin besar, mulailah diajar tentang peran. Kalian perannya sebagai anak. Ngapain anak itu, nak? Ngapain anak itu tugasnya? Mencari ilmu, membantu orang tua. Setelah tahu perannya, barulah kamu diajar tentang nilai, tata krama, etika, benar nggak? Sopan dengan orang tua, sopan dengan orang lebih tua, itu nilai. Ya, banyak memang nilai itu di tiap keluarga beda-beda. Ada kebiasaan yang memang berbeda. Contoh begini misalkan, ketika kita makan berdahak, ada beberapa keluarga yang itu biasa berdahak, gitu kan ya. Tapi ada beberapa keluarga yang tidak memperbolehkan itu, dibilang tidak sopan, ya. Mungkin ada juga keluarga yang memang nilai ketika makan harus makan di meja makan, bener gak? Tapi ada juga keluarga yang membebaskan makan di mana saja. Siapa kira-kira di antara kalian yang punya kebiasaan makan di meja makan? Harus di meja makan. Ada gak? Ada. Oke, siapa nama kamu, nak? V. Di rumah harus di meja makan. Harus sama-sama. Oh gitu. Makan malam? Kalau libur, beri pagi, siang, malam gitu. Selalu makan sama gitu. Oke. Ada juga di tempat lain yang tidak mewajibkan makan di meja makan, di mana saja. Ada, bebas itu ya, nak. Nah, artinya bahwa itu nilai yang diajarkan oleh keluarga. Berbeda-beda pasti, tergantung ke keluarganya. Kemudian tentang norma. Apa norma, nak? Aturan. Nah, norma ini lebih kuat, nah, daripada nilai. Kenapa? Karena norma sudah mengikat. Norma itu sudah dibuat dan harus dijalankan, ditaati sama kita. Kalau nggak ditaati, apa yang terjadi? Dapat sanksi kan? Nah, contohnya apa norma itu? Contoh norma apa misalkan? Ada yang tahu? Norma apa nilai itu? Norma kesopanan, ya kan ya? Sopan sama orang? Iya. Atau mungkin yang sering kita lakukan, norma-norma di sekolah, aturan, tata tertib. Menyapa guru. Atau mungkin kalau terlambat, apa yang kamu lakukan kalau terlambat, nak? Dapat kartu gitu kan, dapat sanksi. Nah, itu norma sudah dibuat dan harus Oke, sampai sini paham nak tentang pengertian sosialisasi? Paham ya? Oke, baik, kalau paham, Bapak minta kamu untuk berkelompok, ya. Ini prosedur untuk membentuk kelompoknya. Siswa membuat 9 kelompok, ya. Jadi berapa total semuanya di sini? 36. Jadi kalau 36 ada 9 kelompok, jadi berapa satu kelompoknya? Oke. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang, ya. Kemudian mencari pengertian sosialisasi menurut tokoh sosiologi, ya. Pengertian tokoh sosiologi. Kemudian setelah mendapat pengertian sosialisasi, kemudian diaplikasikan ke foto tokoh agar bisa berbicara menggunakan teknologi AI atau foto bicara. Nah, setiap kelompok diberi waktu 15 menit untuk mengerjakan. Setelah selesai, masing-masing kelompok mengutus 2 orang untuk mendatangi kelompok lain dan 2 orang lagi tetap di tempat atau disebut dengan TSTS, to stay, to try. Langkah terakhir, perwakilan kelompok presentasi di depan kelas. Nah, Bapak minta tiap-tiap kelompok tidak boleh sama. Kemarin kita sudah membagi. Kelompok 1 apa ilmuannya, kelompok 2 siapa ilmuannya. Nah, sekarang mungkin kita harus menunjuk atau mungkin memilih siapa yang dapat kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok seterusnya, gitu ya. Biar lebih mudah, silakan dihitung. Enak dari kiri apa kanan ya? Kanan Bapak apa kanan kalian? Kanan kita. Dari sini ya? Oke, baik, silakan dari kamu, nak. Silakan. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 5, 6. 7, 8. 9. Wah, pas kalian, nak, luar biasa. Tepuk tangan loh. Ya, pas banget ya. Oke, baik. Setelah kalian menghitung,
sekarang Bapak minta untuk kalian duduk per kelompok dan tolong dengan tertib diatur yang baik agar semuanya enak. Silakan dikerjakan. Oke, ini kelompok 1 ya di sini ya? Oke, kelompok 1. Siapa nama ilmuwannya? Charles Horton. Oke. Kelompok 2 di sini? Ini kelompok 2? Ya, siapa nama ilmuwannya? Di balik. Oke. Kojenaningrat. Oke, baik, ini kelompok 2. Tolong dikasih space supaya nanti Bapak bisa lewat. Ini kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Siapa nama ilmuwannya? Charlotte Banner. Ini kelompok 4. Siapa nama ilmuwannya? Oke, Dr. Andes Suprapto. Kelompok 4, mana kelompok 4? Kelompok 5, kelompok 5. Kelompok 5. Oke, siapa nama ilmuwannya? Hasan Sadili. Oke, Hasan Sadili. Oke, kelompok 5 ya? Nah, kelompok 6. Kelompok 6 siapa? Emil Durkheim. Oke, baik. Kelompok 7 siapa? George Halmars. Kelompok 8 ya. Siapa nama ilmuwannya? Surjono Sukanto. Baik. Kelompok berapa? Yang belakang? Terakhir, kelompok 9. Siapa nama ilmuwannya? Oke, Robert A. Martin. Baik sekali. Oke, nah setelah sudah dikelompokkan, silakan kamu mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Waktunya berapa menit? 15 menit. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Silakan dibuka, silakan dicari dulu pengertiannya menurut ilmuwan ya. 7 sudah? Belum ya? Kelompok 6 sudah? Oke, kelompok 5 sudah? Coba tes sound. Hasan Syadili berpendapat bahwa sosialisasi adalah proses di mana seseorang mulai menerima dan menyesuaikan diri terhadap adat istiadat suatu golongan. Hal ini lama-kelamaan membuat seseorang tersebut akan merasa menjadi bagian dari golongan tersebut. Melalui proses sosialisasi, seorang individu mendapatkan banyak pengetahuan dari kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya, individu mengetahui tentang nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, melalui sosialisasi. Oke, baik, sudah bagus itu. Kelompok 4 gimana? Sudah? Sosialisasi adalah suatu proses belajar berinteraksi dalam masyarakat Ganteng sesuai ya? dengan peranan yang dijalankan. Oke. Baik. Kelompok 3 bagaimana? Sudah? Coba dites. Perkenalkan, saya Rahmat MZ Lawan. Oh, ya. Saya lahirkan di Ruten, Manggarai, Flores, NTT pada 1 Oktober tahun 1945. Oke. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sosialisasi menurut saya. Sosialisasi merupakan proses mempelajari. Oke, baik. Kelompok 2, makasih. Kelompok 3, kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Coba dites soundnya. Coba, silakan coba dites soundnya. Yang keras dong ya. Ini gede banget suaranya. CKPH. Oh iya. Koin Jaraningrat lahir pada 15 Juni 1923. Saya adalah seorang antropolog yang berperan besar dalam mendeskripsikan sejarah dan kebudayaan Indonesia. Atas jasanya, ia diberi penghargaan sebagai Bapak Antropologi Indonesia oleh Lingkar Budaya Indonesia, LB. Pengertian sosialisasi menurut saya yaitu menyebutkan bahwa sosialisasi adalah seluruh proses, di mana seorang individu sejak ia masa kanak-kanak hingga dewasa, terus berkembang, berhubungan, mengenal dan menyesuaikan diri dengan individu lain yang hidup dalam masyarakat sekitarnya. Oke. Baik. Bagus. Kelompok 1 sudah? Sudah. Ya, sebentar ya. Gimana kelompok 1? Coba dites. Sudah full volumenya? Sudah full suaranya itu? Ya udah deh Pak. Nah. Oke, sudah. Kelompok 9 coba mana suaranya? Coba kasih lihat. Ya, gimana coba? Ya situ aja. Perkenalkan, nama saya Robert G. Merton. Oh iya. Saya lahir di tanggal 4 Juli 1910 di pemukiman kumuh di Philadelphia. Saya adalah seorang sosiolog yang mengembangkan konsep keseimbangan bersih. Sekarang, izin saya menjelaskan pengertian sosialisasi menurut saya.
Oke, baik, cukup. Nanti bisa dipindahin ke laptop ya itu, Nak? Bisa ya? Oke. Oh, kelompok ini belum nih ini nih. Nah, ya, silakan coba, mana kelompok ini? Di bidang sosiologi asal Amerika Serikat, merupakan pendiri sosiologi perilaku dan pencetus teori pertukaran sosial. Homans mengawali pendidikan tinggi di Harvard College pada tahun 1982. Ia dikenal karena risetnya yang bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut perilaku sosial. Oke, baik. Sudah? Coba gimana? Saya lahir di Epina, Prancis 15 April 1858. Oke. Saya dikenal sebagai salah satu Siapa ini tadi namanya? Eben Durkheim ya? Menurut saya sosialisasi adalah proses di mana individu memperoleh pemahaman tentang norma-norma sosial, nilai-nilai dan struktur masyarakat untuk menjadi bagian yang berfungsi dalam masyarakat. Oke, baik. Oke, baik Nak. Tepuk tangan dulu Nak buat kelas ini. Sudah beres semuanya, jadi sesuai dengan ketentuan. Setelah sudah beres, nah langkah berikutnya adalah silakan kamu pilih siapa 2 orang yang akan stay di tempat kalian, kemudian 2 orang lagi untuk moving ke kelompok-kelompok lain. Silakan ketika ada teman kamu untuk datang ke kelompok kalian, silakan untuk diputarkan videonya, gitu ya. Kemudian silakan berdiskusi, ya. Kira-kira apa yang bisa kamu dapatkan dari kelompok lain? Paham semuanya? Oke, baik. Sekarang dikerjakan dulu. Silakan, siapa 2 orang yang moving? Silakan dibawa kertasnya atau bukunya ketika moving. Masyarakat sekitarnya. Nah, untuk Cakep. fotonya ini. Maret 1999. Kelompok berapa ini? Kelompok 4, ayo narik kelompok 4, masih belum ada datang kelompok 4. Ayo ke kelompok 4. Ayo kelompok 4, ke kelompok 4. Latar belakangnya, Koeda Laringrat itu lahir pada tanggal 15 Juni 1923. Nah, Koeda Laringrat itu adalah seorang antropolog yang berperan besar loh dalam mendeskripsikan sejarah dan kebudayaan Indonesia. Jadi dia sangat cukup terkenal di Indonesia. Oke. Itu berapa ya? Kelompok 4. 48. Oke, baik Nak, sudah cukup. Oke, baik, cukup. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Maaf sudah mengganggu kerja kalian ya. Sedang bertanya dengan kelompok lainnya. Nah, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kalian tadi mendatangi kelompok berapa saja, kelompok apa saja, ya. Kemudian silakan dijelaskan oleh teman-teman sekelompoknya, ya.
Dijelaskan kamu nanti kelompok berapa kamu datangi, siapa ilmuannya, kemudian apa pengertiannya, gitu ya. Oke, kelompok 2 tadi datang ke siapa saja kelompok? Emil Durkheim, kemudian Hasan Sadili. Dicatat ya pengertian dari mereka? Oke. Kan ada di situ kan? Apa menurut Hasan Sadili? Sosialisasi. Pembelajaran individual untuk mengaitkan tindakan mereka dengan hasil yang diharapkan. Oke, baik. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 7. Tadi ke siapa saja? Ke kelompok berapa saja? Kelompok 8, 1, 2, 3. Oke, kelompok 8. Kelompok 8 siapa ilmuannya? Tokohnya? Surjono Sukanto. Apa menurut Surjono Sukanto tentang sosialisasi? Menurut Surjono Sukanto itu sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada warga masyarakat yang baru. Oke. Silakan Nak, dilanjutkan lagi diskusinya sama teman sekelompoknya. Sampai beberapa teman kalian paham kamu tadi datang ke kelompok berapa saja, kemudian ilmuannya siapa saja, dijelaskanlah teman-teman sekelompoknya. Ya. Kita jelasin cuma gue kita aja. Iya. Ya. Nanti presentasi cukup menjelaskan yang punya kamu saja. Kalau tambahan silakan ditambahin saja, ya. Oke. Kelompok ini tadi ke kelompok mana saja? Ke semua kelompok ada kelompok. Oh, semua. Oke. Ya. Kira-kira yang menarik menurut kalian kelompok mana? Kelompoknya Korjaningrat. Ya, Korjaningrat. Menurut Korjaningrat apa tentang sosialisasi? Sosialisasi adalah bahwa seluruh proses di mana individu sejak masa kanak hingga dewasa terus berkembang, berhubungan, mengenal dan menyesuaikan diri dengan individu lain yang hidup dalam masyarakat lainnya. Oke, baik. Kelompok mana lagi? Terus habis itu ada kelompoknya kelompok 7, George Thomas. Terus menurut dia tuh sosialisasi adalah kelompok sosial sebagai kumpulan individu yang saling berinteraksi, melakukan kegiatan dan perasaan yang mendorong untuk membentuk suatu yang terorganisir secara menyeluruh dengan timbal balik. Oke, baik. Oke, cukup ya Nak diskusinya. Nah, setelah ini Bapak akan meminta perwakilan kelompok untuk presentasi ke depan, menampilkan hasil yang sudah kamu buat, sudah kamu bikin, foto berserta dengan pengertiannya. Bapak minta perwakilan 4 kelompok saja cukup untuk hari ini. Kira-kira kelompok siapa yang mau untuk maju? Kelompok berapa? Kelompok 1. 1. Ini kelompok? 2. Kelompok berapa lagi? Kelompok 5 sama kelompok? 6. Oke. 1, 2, 5 sama 6. Oke, baik. Sudah dikirim file-nya, Nak? Sudah. Silakan. Kira-kira siapa yang mau maju duluan? Oh, silakan kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Perkenalkan saya Jarod Koholi. Oke, sebentar ya. Silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengertian sosialisasi menurut Charles
Sudah? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Silakan duduk kelompok 1, terima kasih. Kemudian kelompok berapa lagi yang mau? Oke, silakan kelompok 2 untuk presentasikan apa yang sudah kamu dapatkan. Kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Mas Saim. Saya Siti Jaskia. Saya Nurul Syukurayla. Saya Belly Cincadera. Hasan Syadili berpendapat bahwa Pada tanggal 10 September. Sudah? Oke, baik. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 5. Kemudian yang terakhir, silakan tulis. Kemudian yang terakhir, kelompok 6. Ini. Dari sini kami ini biasa sosialisasi menurut M. Oke, sebentar. Perkenalkan, saya David Emil Durkheim. Saya lahir di Epinal, Prancis 15 April 8. Sudah? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa ya, Nak. Jadi selain kalian tahu pengertian sosialisasi secara umum, kalian pun bisa mengetahui tokoh-tokoh sosiologi, tokoh-tokoh yang memang memberikan pengertian tentang sosialisasi. Mungkin ada di antara kalian yang belum tahu siapa sih Emil Durkheim, gitu kan ya? Lahir di mana, kemudian apa tentang teori-teorinya gitu ya. Tapi sekilas yang Bapak katakan tadi, secara nggak langsung kalian akhirnya mengenal. Kalau selama ini mungkin tahu mana sih Auguste Comte gitu ya, mana sih Emil Durkheim gitu ya. Setelah ada tugas ini, kamu tahu, oh ternyata ini wajahnya, walaupun tidak bertemu dengan orangnya, setidaknya bisa lihat mukanya dari fotonya gitu ya. Oke, nah setelah kamu sudah presentasi, ya, kira-kira ada pertanyaan tentang pengertian dari sosialisasi? Ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Sudah cukup jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita akan masuk pada asesmen. Nah, kita akan coba untuk tes pengertian sosialisasi. Apakah kalian bisa memahami dengan cara tes menggunakan Kahoot? Silakan disiapkan handphonenya masing-masing, Nak. Ya. Baik, kita mulai. Nah, ini materinya bukan materi sosialisasi, Nak. Ya. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke. Baru satu, tenang aja. Siapa cerdas gitu? Nomor 2. Double point. Ya Allah. Boti ya? Bonceng 3. Harusnya
Oke, sudah. Nanti kita bahas. Nomor tiga. Baik, berikutnya nomor 4. Berikutnya Oke, baik, sekarang nomor 6. Double poin. Oke, baik, nomor 7. Baik, sudah, oke. Nomor 8. Satu. Oke, baik, nomor 9. Disenggol dong, disenggol.
Baik, soal terakhir. Posisi kamu berapa? Ada tapi aku salah. Oke, kita lihat podiumnya. Siapa yang dapat podium pertama? Siapa yang pertama? Oke, tepuk tangan ya, Kak. Oke, baik, tolong perhatian dulu semuanya, ya. Bapak bisa melihat kebahagiaan kalian ketika main Kahoot ini sangat memang luar biasa menyenangkan, ya. Nanti akan terus kita pergunakan game ini dalam pembelajaran kita. Bapak bisa mengatakan bahwa materi sosialisasi yang sudah kita pelajari hari ini adalah bagaimana proses kita sebagai individu, kita sebagai makhluk sosial di masyarakat. Banyak hal yang harus kita pelajari, banyak hal yang harus kita ambil nilai dan normanya. Ketika kita di masyarakat, ketika kita di rumah, kita harus tahu peran kita sebagai siapa. Bapak sebagai orang tua di rumah, tugasnya sudah harus tahu, mencari nafkah untuk keluarga. Kalian anak di rumah, tugasnya, perannya sudah harus tahu. Nah, artinya bahwa masing-masing individu di dalam keluarga sudah punya perannya masing-masing. Nah, ketika bicara tentang nilai, ya, kita semua keluarga sudah punya aturan masing-masing, sudah punya nilai masing-masing. Nah, ketika kita bicara tentang norma, ya, kita semua keluarga, masing-masing keluarga sudah punya normanya masing-masing. Artinya bahwa ketika kita setelah mempelajari tentang sosialisasi, kita bisa paham, bisa tahu apa proses kita di dalam masyarakat, dalam keluarga, apa yang kita pelajari. Selain itu juga kita mengetahui bagaimana para tokoh-tokoh sosiologi yang bicara tentang sosialisasi. Bapak pikir cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, nak. Kalian bisa mengambil manfaatnya, kalian bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Terima kasih untuk hari ini. Sekian, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Berdoa untuk akhir pelajaran. Ketua kelas, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.